Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10 OTKP, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Sunan Giri Menganti. Untuk saat ini kita hanya bisa pembelajaran daring, dan Ibu harap agar kalian tetap sehat dan terhindar dari penyakit COVID-19. Perkenalkan, nama Ibu Rizky Oktavianis dan biasa dipanggil dengan Bu Anis. Ibu adalah guru produktif OTKP. Di kelas 10 OTKP, Ibu mengajar 2 mata pelajaran. Yang pertama adalah administrasi umum. Ibu mengajar di kelas 10 OTKP 1 dan 10 OTKP 2. Dan untuk yang kedua adalah mata pelajaran ekonomi bisnis. Ibu hanya mengajar di kelas 10 OTK. Untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang penerapan ilmu ekonomi dalam kegiatan. Pasti kalian sering dengar dengan kata ekonomi. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Apa sih pengertian dari ilmu ekonomi? Nah, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana individu-individu dan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dan langka, untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi bagaimana kita harus bisa benar dalam mengelola sumber daya agar dapat berguna dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah dalam ruang lingkup yang sempit, sedangkan ekonomi makro adalah dalam ruang lingkup yang luas. Jadi pengertian dari ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian yang kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Contoh dari ekonomi mikro adalah perilaku dan interaksi dari produsen dan juga konsumen. Sedangkan ekonomi makro adalah suatu ilmu yang mempelajari variabel-variabel ekonomi pada suatu negara secara menyeluruh. Contohnya adalah masalah pengangguran yang ada di suatu negara. Berikutnya kita akan mempelajari tentang aspek-aspek ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang. Apa sih definisi dari pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dan di sini pasar sebagai penentu harga keseimbangan. Dan yang kedua adalah tingkah laku penjual dan pembeli. Di mana di sini terdapat sebuah keuntungan yang sama antara penjual dan pembeli. Penjual di sini ingin memaksimalkan keuntungannya berupa laba, sedangkan seorang pembeli ingin memaksimalkan keuntungan berupa kepuasan. Dan yang ketiga adalah interaksi di pasar faktor produksi. Dengan kata produksi berarti menghasilkan sesuatu, baik barang ataupun jasa. Dalam faktor produksi, contohnya adalah berupa tenaga kerja, modal, tanah, ataupun kewirausahaan. Nah, mereka menawarkan faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh pendapatan yang seterusnya akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dan untuk yang terakhir, kita akan mempelajari tentang aspek-aspek ekonomi makro. Ekonomi makro juga memiliki 3 aspek.
di mana yang pertama adalah penentuan kegiatan ekonomi atau perekonomian. Di sini akan mempelajari bagaimana kita dapat memproduksi suatu barang atau jasa sehingga menghasilkan peningkatan dari penghasilan barang atau jasa dengan signifikan. Dan yang kedua adalah masalah pengangguran dan juga inflasi. Banyak kita temui pada saat ini yaitu pengangguran. Banyak sekali dari lulusan SMA ataupun perguruan tinggi yang menganggur, sehingga dapat menurunkan perekonomian negara. Dan juga inflasi. Inflasi disebabkan oleh banyaknya permintaan barang atau jasa, sedangkan produksinya lebih sedikit, sehingga akan menyebabkan harga-harga menjadi naik atau mahal, sehingga disebut dengan inflasi. Akibat dari inflasi tersebut akan menyebabkan harga dalam negeri akan lebih mahal dari harga luar negeri, sehingga peminat dari produk dalam negeri akan lebih sedikit daripada peminat dari produk luar negeri. Dan untuk aspek yang ketiga adalah peranan kebijakan pemerintah. Di sini, dengan adanya masalah pengangguran dan inflasi tadi, maka pemerintah akan membuat kebijakan-kebijakan yang dimana dapat memperbaiki suatu negara agar dapat meningkatkan pendapatan dari negara. Kebijakan yang ada di sini adalah dua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang sedang dihadapi. Dan yang kedua yaitu kebijakan fiskal, adalah upaya pemerintah mengubah struktur dan jumlah pajak serta pengeluarannya dengan maksud untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan suatu pendapatan ekonomi dalam produksi barang ataupun jasa. Sekian untuk pertemuan pertama kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Serta ibu harap agar kalian semua tetap semangat dalam belajar meskipun kita dalam pembelajaran daring. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.